Hai teman-teman, kita bakal lanjutin alur cerita dari Kembali ke Masa Lalu, Balas Dendam, dan Jadi Yang Terkuat. Kalian juga bisa buka playlist kita dengan judul yang sama atau bisa klik di deskripsi. Selamat menikmati. Suara trompet itu hanya menandakan satu hal, yaitu pertempuran bulanan antar guild akan segera dimulai. Semua pemain pun sudah bersiap menegakkan otot dan mengatur nafas. Reruntuhan tak berujung menjadi arena luas penuh energi yang magis, sebuah medan yang dipenuhi aura pertempuran. Saat semua gerbang terbuka, peserta dari berbagai guild bermunculan lewat portal satu demi satu hingga yang terakhir. Mereka hanya menunggu tanda berikutnya, bunyi gong kedua yang menjadi sinyal dimulainya perang. Begitu gong menggema, seluruh pasukan langsung berpencar sesuai rencana masing-masing. Ryuko memperhatikan setiap guild sudah menyebar ke seluruh peta. Kali ini area pertarungan memang penuh jebakan. Dira memberi instruksi jelas, yaitu jangan gegabah, jangan terlibat terlalu cepat. Kebanyakan peserta memilih bertahan lebih dulu mencari lokasi aman sebagai langkah mereka awal. Lingxi juga berpikir serupa, menemukan zona perlindungan sebelum bergerak lebih jauh. Sementara itu, Tiana hanya bisa berdoa agar keputusannya menjadikan Lingxi sebagai pemimpin tidak salah. Dalam hatinya, ia ingin pria misterius itu bisa melindunginya sekaligus membuktikan kemampuan sejati seorang thief yang aneh namun penuh misteri. Namun, di belahan lain medan perang, bentrokan sudah mulai pecah. Jeritan kesakitan bergema di udara. Squad Bailey juga sudah terlibat pertempuran dan mereka tampak puas lawan mereka tumbang dengan mudah. Meski begitu, Wasabi yang mengawasi menyadari satu hal, yaitu Bailey masih terbebani kekalahan masa lalu. Jika ia terus memikirkan hal itu, kekuatannya tidak akan berkembang. Namun di sisi lain, Wasabi justru menantikan duel ulang melawan Lingxi. Salah satu anggota regu bertanya-tanya mengapa Bailey bersikeras kembali ke tempat ini. Wasabi mulai curiga Bailey pasti punya rencana lain dan kecurigaan itu terbukti benar. Beberapa saat kemudian, seluruh pasukan mendadak membeku, mereka terkena sihir pengikat. Dari atas tebing terdengar suara anggota Wolfang berteriak puas. Pasukan Bailey berhasil dijebak oleh skill pengurung. Sang kapten Wolfang tersenyum lebar sambil memuji Bailey atas strateginya yang begitu rapi. Bailey dinyatakan telah lulus ujian meskipun dengan mengorbankan 3 rekannya sendiri. Wasabi menatapnya penuh amarah menuntut penjelasan. Namun Wolfang tidak memberi kesempatan. Mereka segera menyiapkan serangan. Pemimpin Wolfang kemudian berkata Bailey hanya perlu memberikan koordinat Tiana dan sebagai gantinya, ia akan resmi diterima bergabung dengan Wolfang. Sesaat Wasabi hampir percaya bahwa Bailey benar-benar berkhianat dan membentuk aliansi dengan mereka. Namun wakil komandan Wolfang segera menyuruhnya diam. Gadis itu bernafsu ingin menumbangkan Wasabi, tetapi Bailey menghentikannya. Ia menegaskan bahwa Wasabi adalah temannya dan justru ingin ia ikut serta bergabung dengan Wolfang. Pemimpin Wolfang berpikir sejenak. Walaupun Bailey sebelumnya tak pernah menyebutkan akan membawa orang lain, mereka tidak mempermasalahkan itu. Namun, di balik semua itu, Bailey masih menyimpan dendam. Ia tak bisa membiarkan begitu saja Lingxi dan Tiana. Bagi Bailey, mereka berdua harus membayar atas apa yang telah diperbuat. Wasabi semakin murka, teman yang ia percaya kini rela menyerahkan koordinat Tiana hanya demi bergabung dengan musuh. Baginya, Bailey hanyalah sampah, namun pemuda itu hanya tertawa sinis lalu berteriak lantang. Jika ia tak bisa memiliki gadis itu, maka tak seorang pun boleh memilikinya. Pasangan pengkhianat itu harus mati bersama. Bailey terus mencoba membujuk Wasabi, meyakinkannya bahwa bergabung dengan Wolfang akan membuat mereka berdua jauh lebih kuat. Namun percakapan itu terpotong oleh panggilan suara. Pemimpin regu bertanya apakah target sudah ditemukan dan jawaban yang datang adalah afirmatif. Wakil komandan berteriak girang memerintahkan pasukan untuk segera menghabisi target. Pemimpin regu menepuk bahu Bailey dengan bangga sambil berkata bahwa 5 orang pencuri sudah lebih dari cukup untuk menyingkirkan Tiana, semua ini berkat dirinya. Akan tetapi kalimatnya mendadak terhenti ketika suara panik terdengar dari panel komunikasi. Seorang anggota melaporkan adanya masalah besar. Mereka tidak diberitahu soal keberadaan seorang pengawal Tiana. Seketika suasana berubah tegang.
Pemimpin pasukan berusaha mengabaikan laporan itu dan memerintahkan agar misi tetap dijalankan, tetapi laporan berikutnya membuatnya terdiam. Dalam waktu hanya 3 menit, pengawal misterius itu telah mengalahkan 4 orang pasukan mereka, menyisakan hanya 1 yang masih hidup. Dengan suara gemetar, pemain yang tersisa meminta izin untuk mundur sementara. Saat itu Wasabi pun terperangah menyadari bahwa situasi jauh lebih serius dari perkiraan dia. Pengawal yang membuat pasukan Wolfang ketakutan itu ternyata adalah Lingxi. Wakil Komandan Wolfang terdiam, sulit mempercayainya. Ini pasti lelucon, gumamnya. Namun, pemain yang selamat tadi terlalu larut dalam percakapan hingga lengah. Tanpa disadari, Lingxi sudah berdiri tepat di belakangnya dengan suara tenang, namun penuh ancaman. Ia berkata, "Serahkan telepon itu padaku." 10 menit sebelumnya, situasi masih terlihat tenang. Dia sempat bertanya mengapa mereka berlari begitu jauh. Beberapa anggota squad merasa langkah ini tampak seperti tindakan pengecut. Namun Ryuko menjawab dengan tenang bahwa tak masalah. Jika musuh menyerang dari depan, ia akan menahan semua serangan agar rekannya bisa membalas. Sayangnya sikapnya tidak terlalu dihargai dengan perlengkapan yang ia miliki. Mereka justru berpikir Yuko seharusnya berada di belakang, bukan di garis depan. Di sisi lain, Tiana yang berlari tepat di belakang Lingxi mulai meragukan apakah pemuda itu benar-benar memiliki rencana. Tak seorang pun tampak percaya diri kecuali Lingxi sendiri. Ketika Tiana akhirnya bertanya, Lingxi hanya menoleh singkat dan menjawab, "Aku tidak punya rencana, aku hanya ingin menyingkirkan beberapa hama." Jawaban itu membuat Tiana terkejut. Ia bahkan baru sadar kalau mereka sedang diawasi. Tiba-tiba Lingxi menghentikan langkahnya. Seketika seluruh pasukan ikut berhenti. Tak seorang pun mengerti alasannya. Saat ditanya, Lingxi menjelaskan, "Mata-mata itu menempel pada kita seperti karet yang tak bisa dilepas. Tidak peduli seberapa jauh kita bergerak, mereka tetap mengikuti." Mendengar itu, Tiana langsung memberi perintah agar semua orang bersiap menghadapi pertempuran. Ryuko mengencangkan genggamannya lebih siap dari sebelumnya. Ia ingin segera melihat siapa musuh yang berani menguntit mereka. Di sisi lain, para mata-mata yang bergerak menyusuri sungai mulai sadar bahwa keberadaan mereka telah terungkap. Seseorang di kelompok Lingxi memiliki kepekaan yang luar biasa, namun mereka masih merasa aman karena bersembunyi di bawah air dengan perlengkapan khusus yang membuat posisi mereka hampir mustahil terdeteksi. Lingxi mencoba melacak dengan cara biasa, namun sia-sia. Jelas ada teknik penyamaran khusus yang dipakai. Hingga akhirnya ia memutuskan menggunakan kemampuan visualnya. Dengan keterampilan itu, ia mampu mendeteksi semua objek dan musuh yang tersembunyi dalam radius tertentu. Dalam hitungan detik, target pun terlihat. Para mata-mata terperangah. Ternyata, Tief misterius itu memiliki kemampuan untuk menyingkap bayangan mereka. Pemimpin pasukan mata-mata menyeringai, menurutnya kekuatan Lingxi dan timnya masih terlalu rendah. Mereka yakin bisa menghabisi yang terlemah terlebih dahulu. Tanpa membuang waktu, para mata-mata melompat keluar dari balik udara tipis dan melancarkan serangan. Namun Lingxi sudah lebih dulu bergerak. Ia berlari cepat ke arah mereka dan memperingatkan timnya, tetap di tempat, serangan dari belakang bisa saja datang kapanpun. Pemimpin skuad mata-mata hanya bisa terbahak saat melihat seorang Tief level 7 berani menantang mereka. Target empuk, pikirnya. Ia segera memberi perintah agar pasukannya mengabaikan prajurit biasa dan langsung menyingkir penyihir dalam tim tersebut. Dira segera mengenali mereka. Itu adalah skuad Wolfang, kelompok asasin dari divisi ketiga yang terkenal dengan serangan DPS mematikan mereka. Ryuko meski masih muda, dengan berani berdiri di depan timnya dan menegaskan bahwa musuh harus melewatinya lebih dulu. Di sisi lain, Lingxi berlari menghadapan dengan 2 mata-mata. Keduanya saling bersiap untuk melancarkan serangan. Para mata-mata yang terlalu percaya diri hanya berharap serangan mereka mengenai klon Lingxi, bukan tubuh aslinya. Mereka berusaha menemukan target sebenarnya, namun tiba-tiba tubuh mereka terkena kutukan yang langsung melumpuhkan kemampuan bertarung. Kebingungan pun melanda skuad mata-mata lain. Mereka tidak paham apa yang baru saja terjadi pada pemimpin mereka. Dalam sekejap, Lingxi sudah muncul di belakang salah satu dari mereka. Dengan nada santai namun menusuk, ia memperingatkan agar mereka lebih berhati-hati. Sesaat kemudian, ia menebas leher mata-mata itu dan menendang 2 lainnya hingga terhempas.
Tanpa kehilangan ritme, ia segera beralih menyerang dua target berikutnya dan dengan cepat mengurangi poin kesehatan mereka. Dengan tenang, Lingxi mengabarkan pada timnya bahwa seluruh mata-mata kini hanya memiliki sepertiga dari total HP mereka. Sisanya terserah pada tim. Dengar itu, tim Lingxi tak lagi butuh arahan. Mereka dengan penuh semangat menghabisi sisa musuh di depan mereka. Namun, efek kutukan pada pemimpin skuad mata-mata dan bawahannya akhirnya menghilang. Begitu bebas, sang pemimpin buru-buru memerintahkan untuk segera menuntaskan perlawanan. Tapi semuanya sudah terlambat. Lingxi kembali menerjang dengan kecepatan yang mustahil diantisipasi. Ia memakai trik yang sama seperti sebelumnya, membuat para mata-mata kini tidak lagi melihatnya sebagai manusia biasa. Tapi Lingxi tak berhenti di situ. Kali ini ia menyusun rangkaian kombinasi serangan baru yang bahkan lebih mengerikan. Lawan-lawannya terpana, jelas mereka berada di luar kelas yang sama dengannya. Hingga akhirnya mata-mata terakhir yang tersisa hanya bisa memandang Lingxi dengan wajah pucat penuh ketakutan. Ia sadar satu-satunya jalan hanyalah melarikan diri. Namun seberapapun ia berusaha, Lingxi tetap menemukannya dengan mudah. Dengan tatapan dingin, Lingxi menunduk dan berkata, "Aku ingin berbicara dengan kaptenmu." Mata-mata itu benar-benar tidak punya pilihan, ia hanya bisa tunduk dan menerima perintahnya. Ia segera menghubungi wakil kapten divisi ketiga Wolfang memperingatkan agar mereka bersiap. Pasukan sedang diawasi dan sang komandan akan menjadi target berikutnya. Mendengar laporan itu, sang komandan mengepalkan tinjunya dengan keras sementara wakilnya menatap penuh kekhawatiran. Tak lama setelah itu, wakil kapten Wolfang bertanya siapa sebenarnya pria pemberani itu. Benarkah dia seorang thief, sosok yang dikabarkan berhasil menaklukkan Dark Forest dalam mode Insanity? Saat Bailey mengonfirmasikan bahwa kabar itu benar, amarah pemimpin skuad semakin memuncak. Lingxi adalah orang yang sama dan kesadaran itu membuatnya semakin bersemangat. Ia tahu pertemuan mereka berikutnya tidak akan bisa dihindari, terutama jika Guild Nebula benar-benar merekrutnya. Bailey buru-buru menambahkan bahwa semua ini hanyalah ulah Tiana dan dirinya tidak ada sangkut paut dalam keputusan tersebut. Ia jauh lebih mengkhawatirkan posisinya di Wolfang. Namun sang kapten sama sekali tak terhentikan. Dengan penuh arogansi, ia berseru bahwa bocah itu pasti sudah bosan hidup karena berani menantangnya. Tiba-tiba perhatian teralih ketika Wasabi angkat bicara. Sang kapten menatapnya tajam sebelum mencibir bahwa tampaknya rekan Bailey ini memiliki pandangan berbeda mengenai situasi tersebut. Dengan gesit, Wasabi menangkis serangan belati dari wakil kapten lalu meraih dada Bailey dengan satu tangan. Tatapannya penuh amarah, suaranya bergetar syarat kekecewaan. "Aku benar-benar malu pernah menyebutmu rekan," ujarnya tajam. Ia melanjutkan menegaskan bahwa guild barunya pasti akan dengan senang hati menyebarkan berita tentang pengkhianatan Bailey ketika mereka bangkit kembali dari kekalahan. Sebagai bentuk protes, Wasabi memutuskan mundur dari pertempuran guild bulan ini. Ia tak peduli lagi dengan urusan mereka. Dengan tatapan terakhir, Wasabi menoleh pada Bailey. Suaranya bergema tegas sebelum ia berbalik dan menghilang ke dalam bayang-bayang medan perang. "Lain kali kita bertemu, kita adalah musuh." Kapten Wolfang hanya mencibir dingin. Menurutnya orang aneh itu tak tahu mana yang terbaik. Ia baru saja menyia-nyiakan kesempatan emas untuk bergabung dengan Wolfang. Sementara itu, sebuah notifikasi muncul di layar Bailey. Tiana telah menghapusnya dari daftar teman. Tidak hanya itu, sebagian anggota pasukan kini pasti sudah mengetahui pengkhianatannya. Mulai saat ini, Bailey resmi menjadi musuh bagi Nebulus. Pengkhianatan itu akan berujung pada balas dendam yang tak terhindarkan. Namun, Bailey tidak peduli. Dendam telah menguasai pikirannya sepenuhnya. Ia yakin cepat atau lambat Tiana sendiri yang akan datang padanya. Tidak ada gunanya lagi berpindah tempat. Di sisi lain, Lingxi mendesak salah satu mata-mata untuk memberitahukan koordinat sang kapten. Namun lelaki itu menolak mentah-mentah, enggan mengkhianati pasukannya sendiri. Lingxi hanya menampilkan senyum dingin dan berkata, "Kau memang setia. Tapi dengan nama merah seperti itu, pasti kau sudah menumbangkan sedikitnya 2 orang sepanjang perjalanan ke sini." Tatapan tajam Lingxi menusuknya. "Jika aku mengalahkanmu sekarang, kemungkinan besar kau akan menjatuhkan barang-barang berharga." Wajah mata-mata itu mulai pucat, ketakutan jelas tergambar. Dengan suara gemetar, akhirnya ia menyerah, memberikan informasi bahwa wakil kapten mereka bergerak ke arah timur.
Lingxi mengangguk puas. Bagus, katanya. Sebagai imbalan, aku akan mengeluarkanmu dari pertarungan ini dengan cara yang lebih lembut. Si mata-mata terperanjat mengira akan dibebaskan, namun Lingxi hanya terkekeh dingin. Dalam pertempuran berbohong itu wajar. Di tepi tebing yang menjulang, Tiana berdiri dalam diam. Pikirannya masih sulit menerima pengkhianatan Bailey. Lebih menyakitkan lagi karena alasannya begitu sepele. Ia merenung memikirkan nasib wasabi. Bagi Tiana, pengkhianatan ini jelas akan mengubah tatanan dalam guild. Namun di balik kekacauan, ia juga melihat peluang. Jika dimainkan dengan cermat, kondisi ini justru bisa menjadi pijakan menuju kesuksesan. Lamunannya buyar ketika Dira menghampiri. Kau sudah lihat pesan dari guild? Tanyanya. Tiana mengangguk singkat. Aku sudah tahu tentang pengkhianatan Bailey. Dira mendengus kesal. Tak kusangka si brengsek itu berani menusuk kita dari belakang. Tiana tak ingin berlarut dalam omong kosong. Di mana Lingxi sekarang? Tanyanya. Ryuko menunjuk arah perjalanan mereka. Tanpa banyak bicara, mereka langsung bergegas. Begitu tiba, Lingxi menyambut mereka dengan senyum penuh percaya diri. Tepat waktu, katanya, aku sudah dapatkan koordinat musuh. Tiana segera merapal sihir untuk memverifikasi informasi tersebut. Ia mengangguk mantap. Ryuko membelalakkan mata terkejut dengan analisis tajam Tiana. Bagaimana kau bisa tahu rencana grup lain? Dia terkekeh. Itu bukan rahasia, Ryuko. Siapapun yang mau berpikir sedikit saja pasti bisa menebaknya. Dalam perang antar guild, yang terpenting hanyalah menjatuhkan musuh sebanyak mungkin. Poin dari setiap lawan menentukan peringkat akhir guild. Ia menambahkan Wolfgang punya strategi khas, menahan diri hingga detik-detik terakhir lalu mendulang poin besar lewat serangan mendadak yang tak terduga. Ryuko hanya bisa menggaruk belakang kepalanya, tersenyum canggung dan berkata, tentu saja aku tahu, aku cuma berusaha menyemangati tim. Tiana melangkah mendekati Lingxi dan bertanya, apakah sudah menyiapkan rencana untuk ini? Lingxi hanya menyeringai tipis. Kita bisa menembus kekacauan di pusat arena pertempuran dan mengacaukan mereka di tengah jalan. Tiana mengangguk setuju. Zona pusat merupakan titik temu dari 4 portal utama. Semua guild bertarung mati-matian di sana, membuat pertempuran benar-benar kacau. Tak ada satupun yang bisa bergerak bebas, bahkan jika bantuan datang, mereka tidak bisa bergerak memberi pertolongan. Lingxi mulai menimbangi rencana itu dan berkata, aku agak khawatir dengan hiruk-pikuk pertempuran di pusat. Tapi apakah kita bisa menyembunyikan informasi guild kita? Tiana menjawab dan mengangguk pelan. Bisa, tapi biasanya tak ada yang melakukannya karena jumlah musuh yang berhasil kita kalahkan tidak akan terhitung. Lingxi tersenyum penuh arti. Tak masalah, aku punya ide yang lebih menarik. Di hadapan rekan-rekannya yang tampak penasaran, Lingxi mengeluarkan sesuatu dari dalam kantongnya. Itu adalah Mask of Secret, item khusus yang mampu menyembunyikan informasi pemakainya. Dengan tenang, ia mengenakan topeng itu dan seketika penampilannya berubah. Sosok yang berdiri di hadapan mereka kini bukan lagi Lingxi, melainkan figur misterius dengan topeng badut yang menampilkan senyum menyeramkan. Baiklah, saatnya menuju ke pusat pertempuran, katanya dengan suara yang terdengar lebih tenang namun syarat tekad. Sementara itu, di tengah medan pertempuran guild, pertempuran semakin memanas. Tak terhitung jumlah pemain yang saling menyerang dari berbagai arah. Pasukan demi pasukan bertabrakan menebas tanpa ampun. Debu bercampur cairan merah menodai tanah, membentuk landscape pertempuran yang brutal. Itulah titik pusat pertarungan, tempat di mana kekacauan benar-benar merajalela, dan tak seorang pun bisa merasa aman. Pertempuran kian sengit, laksana pusaran takdir yang menelan semua semangat juang. Setiap guild membawa dendam dan ambisi masing-masing. Balas kekalahan lama, menuntut harga diri, atau sekadar mengincar kemenangan besar. Beberapa pejuang dengan sengaja membidik lawan yang pernah mengalahkan mereka di pertempuran sebelumnya. Udara penuh ketegangan yang menyesakkan. Hingga di antara hiruk-pikuk, sebuah kelompok mendadak merasakan kehadiran seseorang di belakang mereka. Mereka menoleh waspada, menduga ada musuh yang siap melancarkan serangan diam-diam. Namun, sosok yang berdiri di sana bukanlah sembarangan musuh. Seorang pria dengan topeng badut yang menyembunyikan wajahnya. Rambutnya berantakan, tertiup angin medan perang. Dia adalah Lingxi. Ia berdiri di tepi ngarai dengan belati di tangan. Dalam sekejap, tubuhnya melesat dengan kecepatan luar biasa. Lawannya bahkan tak sempat bereaksi. Hanya dengan satu serangan cepat, musuh itu terjungkal ke tanah, terengah-engah dalam kebingungan.
Seorang anggota kelompok itu buru-buru memanggil kapten mereka yang segera maju menghadapi Lingxi. Namun Lingxi tak membalas dengan kata-kata. Sebagai gantinya, ia hanya menendang tubuh musuh yang sudah terkapar, sebuah peringatan dingin untuk yang lain. Para anggota kelompok itu terperangah, mereka bertanya-tanya dari guild manakah pria bertopeng itu berasal. Mengapa ia mencampuri pertempuran mereka? Rasa cemas semakin meluas ketika mereka melihat kapten mereka sendiri terkapar di tanah. Baru kemudian mereka sadar musuh yang mereka hadapi ternyata adalah anggota Wolfang, guild kejam yang terkenal karena taktik biadabnya. Para pejuang lain yang menyaksikan mulai geram. Mereka muak karena Wolfang selalu ikut campur dalam setiap pertempuran guild, seolah-olah arena ini hanya milik mereka. Beberapa bahkan menuntut pria bertopeng itu melepas topeng dan memperlihatkan identitas aslinya. Namun Lingxi hanya terkekeh di balik topengnya. Kalian punya waktu 30 detik untuk pergi dari sini. Jika tidak, bersiaplah untuk dihancurkan. Pasukan Wolfang sebentar lagi akan datang dan mereka akan menghabisi kalian semua. Jangan salahkan aku jika peringatanku tak kalian hiraukan. Ucapan itu seketika menyulut kemarahan. Para pejuang lain menilai pria itu sudah melampaui batas. Mereka sejak lama menaruh dendam pada Wolfang dan kini akhirnya ada alasan untuk melawan balik. Dalam sekejap, arena pun bergemuruh oleh teriakan para prajurit yang menyerukan perlawanan terhadap guild bengis itu. Di kejauhan, tim Lingxi yang mengamati tak bisa menyembunyikan rasa kagum. Dalam waktu singkat, pria itu berhasil memperdaya begitu banyak orang dengan satu aksi cerdik. Kekacauan pun semakin menjadi-jadi. Tiana yang menyaksikan segalanya terperangah. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Lingxi akan menggunakan strategi seperti ini. Namun satu pertanyaan pun terlintas di pikirannya. Apakah Lingxi sudah menyiapkan rencana perlarian setelah membuat keributan sebesar ini? Lingxi sadar zona pusat kini dipenuhi oleh pemain dari berbagai guild. Dan jika semua orang sudah berkumpul di sana, itu hanya berarti satu hal. Waktunya untuk mempersembahkan pertunjukan yang sesungguhnya. Benar saja, tak lama kemudian pasukan inti Wolfang tiba di zona pusat. Akan tetapi alih-alih disambut, kedatangan mereka justru disertai sorakan penuh kebencian. Puluhan pasang mata memandang tajam, pekikan kemarahan serta ancaman saling bersautan. Pemimpin pasukan Wolfang mulai merasakan ada yang tidak beres. Mengapa begitu banyak pihak yang menunggu mereka dengan penuh permusuhan? Ia mencoba menjelaskan identitas mereka bahwa mereka adalah Wolfang. Namun ucapan itu justru menyulut bara. Lawan-lawan mereka sudah tahu dan semakin yakin bahwa guild kejam itu layak diperlakukan seperti anjing liar yang harus diberi pelajaran. Percakapan pun tidak berlangsung lama, seorang prajurit nekat meluncurkan serangan pertama dan seketika suasana meledak. Dan Wolfang menjadi sasaran amukan massal. Di antara kerumunan itu, Lingxi yang menyamar dengan topengnya tersenyum tipis. Ia tahu kekacauan sejati baru saja dimulai. Komandan Wolfang berusaha memahami situasi. Namun firasat buruk tak berhenti menghantuinya, rasanya seperti ada mata gelap yang terus mengintainya. Tak mau menunggu, Lingxi bergerak dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, ia sudah berada di belakang salah satu anggota Wolfang dan menancapkan belatinya. Korban pertama pun roboh tanpa sempat menjerit panjang. Kapten Wolfang langsung memberi perintah meningkatkan kewaspadaan, tetapi tetap saja tak seorang pun melihat bagaimana serangan itu dilakukan. Kecepatan Lingxi benar-benar di luar nalar. Wakil komandan mulai menaruh curiga, meyakini bahwa ini pasti ulah Lingxi. Namun kapten hanya menjawab singkat, "Aku tidak melihat wajahnya, yang terlihat hanya topeng badut itu." "Jangan panik," teriak sang kapten. Lalu segera mengaktifkan teknik gravitational pressure. Sebuah kubah gravitasi terbentuk memperlambat segala gerakan di dalam radiusnya. Masuk ke dalam lingkaran ini, TV itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wakil komandan mengangguk, merasa yakin bahwa Lingxi tak akan berani menembus area tersebut. Namun sebelum ia menyelesaikan ucapannya, sebuah bisikan dingin muncul di belakangnya. "Tidak mungkin," gumamnya. Tepat sebelum belati merobek tubuhnya, jeritan kesakitan pun menggema di udara. Kapten Wolfang membelalakan mata, terkejut bukan main. Bahkan dengan perlindungan gravitasi, Lingxi masih mampu menembus pertahanan mereka. Kecepatan dan presisinya benar-benar tak masuk akal. Tak seorang pun melihatnya datang, dan kini wakil komandan mereka pun tumbang. Di sisi lain, tim Lingxi tengah menuju titik pertemuan yang sudah ditentukan. Dira yakin Lingxi sedang menyiapkan kejutan untuk Tiana dan lokasi itu pasti berada tak jauh dari sini.
Ryuko pun tidak sabar ingin segera melihat kejutan yang dimaksud. Namun begitu tiba, Lingxi tidak ada di sana. Mungkin kita salah lokasi, gumam Ryuko sambil menoleh ke sekeliling. Tiana mengerutkan kening, tidak, koordinatnya benar, tapi pandangannya tertuju pada sesuatu di kejauhan. Sebuah badai pasir perlahan bergerak mendekat dan di dalam pusaran debu itu, tampak siluet seseorang yang semakin lama semakin jelas. Bersiap, seru Tiana mengangkat senjatanya. Detik demi detik terasa begitu lambat ketika sosok itu akhirnya menampakkan diri. Dan benar aja itu adalah Lingxi berjalan santai sambil memanggul tubuh Wakil Komandan Wolfang di bahunya. Ternyata inilah hadiah yang ia maksudkan. Dengan gerakan dingin, Lingxi membuka mulut tawanan itu. Seketika teriakan penuh sumpah serapah keluar, menuntut untuk segera dibebaskan. Suaranya begitu keras hingga membuat seluruh tim merasa terganggu. Bahkan ada yang ingin segera menyumpal mulutnya kembali. Namun Tiana tetap tenang, ia memerintahkan Lingxi untuk melepaskan tawanan tersebut. Dira tampak jelas tidak setuju, tetapi Tiana tak bergeming. Wakil Komandan Wolfang menyeringai sinis, ia mengira Tiana sedang ketakutan dan berharap belas kasihan. Dengan congkak, ia menjamin bahwa pasukannya tidak akan menyentuh mereka lagi. Namun kepercayaannya runtuh seketika begitu Tiana menatapnya dingin. Aku tidak takut sedikit pun, katanya datar. Yang kupikirkan sekarang hanyalah sihir apa yang paling cocok untuk menghadapi wanita licik sepertimu. Sang wakil komandan tak tinggal diam, dengan cepat ia mencabut belatinya dan melompat ke arah Tiana berusaha membungkamnya. Namun usahanya sia-sia, akar-akar yang muncul dari tanah segera melilit tubuhnya, membatasi setiap gerakan. Jika lawannya memang berhasrat bertarung, Tiana tidak akan menunjukkan belas kasihan. Perlahan, akar-akar itu menyeret tubuh wanita itu ke dalam tanah. Teriakannya yang awalnya penuh ancaman, kini berubah menjadi jeritan permohonan saat tubuhnya semakin tenggelam. Terima kasih atas hadiahnya, Lingxi. Aku berhutang padamu, ucap Tiana dengan nada puas. Lingxi hanya tersenyum tipis. Aku masih harus membawa seseorang sebelum kembali ke zona pusat. Tiana menatapnya curiga. Siapa? Itu tempat yang sangat berbahaya. Lingxi mengangkat bahu dengan santai dan berkata, aku akan baik-baik saja selama dia ikut membantuku. Masing-masing anggota skuad menahan harapan agar mereka lah yang dimaksud. Namun hanya Ryuko yang cukup berani bertanya. Siapa yang kau maksud? Lingxi menatapnya sambil tersenyum tipis. Kau, aku butuh bantuanmu. Semua mata langsung tertuju pada Ryuko yang mendadak terdiam. Tubuhnya membeku, wajahnya terkejut, hampir saja ia tergagap. Tidak pernah terbayang olehnya bahwa seseorang seperti Lingxi akan menaruh kepercayaan padanya. Matanya memanas berkaca-kaca, dengan penuh semangat ia mengepalkan tangan, lalu menghentakkan tinjunya ke tangan Lingxi. Kau bisa mengandalkanku. Sementara itu di zona pusat pertempuran kian memanas. Kapten Wolfang dengan gusar berusaha menemukan sang Tief yang telah mempermalukan mereka. Laporan dari bawahannya menyebutkan bahwa wakil komandannya telah dikalahkan. Dengan segera, ia memerintahkan semua unit untuk berkumpul. Mereka tidak akan membiarkan pencuri itu kabur meski harus menjadi bahan ejekan. Baginya yang terpenting hanyalah membalaskan dendam atas wanita yang telah direnggut darinya. Dari kejauhan, Bailey yang diam-diam menguping hanya bisa tersenyum dingin. Ia menanti saat yang tepat untuk menyingkirkan kapten itu, menghapus ancaman yang bisa menghalangi tujuannya. Tiba-tiba sebuah perisai meluncur deras ke arah pasukan Wolfang. Kapten terkejut, lagi-lagi ada pihak lain yang ikut campur. Ryuko kini berdiri di hadapan mereka, perisainya terangkat menantang musuh. Apakah kau benar-benar ingin mati, prajurit udang? Dari balik bayangan, Lingxi muncul dengan senyum menyeringai. Menggunakan mantra panjang di depan seorang Tief cepat aku, sungguh bodoh. Kapten Wolfang mendengus marah. Aku akan membakar tubuhmu hingga jadi debu. Rasakan kutukan api terkuatku. Namun Lingxi hanya tertawa kecil. Jadi beginilah wajah seorang pria saat jatuh cinta. Aku tak menyangka musuhku bisa sebodoh ini. Dalam sekejap, tubuh Lingxi melesat cepat mendekati kapten dari arah belakang. Sudahlah, sebaiknya kau segera menyusul wanitamu. Dengan serangan yang terukur, Lingxi menebas lawannya hingga sebagian besar nyawa sang kapten terkuras habis. Ryuko langsung bersorak penuh kegembiraan melihat musuh mereka mulai melemah. Lingxi dan Ryuko bergerak dalam harmoni menyingkirkan lawan satu persatu tanpa memberi mereka kesempatan sedikit pun untuk melawan.
Luar biasa, teknikmu benar-benar mengagumkan. Bisakah kau mengajariku? Aku ingin menggunakan teknik itu bersama perisaiku, seru Ryuko penuh semangat. Lingxi hanya menghela nafas lalu menggeleng sambil tersenyum tipis. Kau terlalu banyak bicara, tapi kurasa aku takkan bosan bersamamu. Setelah itu Lingxi mengingatkan Ryuko tentang pertanyaan sebelumnya. Ia memintanya untuk menyebutkan kualitas atau kemampuan istimewa yang dimilikinya. Ryuko terdiam sejenak berpikir keras. Nama bocah itu sama dengan nama salah satu dewa yang dihormati. Dikenal sebagai satu dari 6 perisai negeri langit. Jika benar ia adalah Gunung Zong yang sakral, seharusnya Ryuko memiliki keistimewaan tertentu. Atau mungkin saja Lingxi datang terlalu cepat sebelum Ryuko sempat mengembangkan potensi aslinya. Ryuko berusaha mengingat mencari tahu apa yang bisa dianggap sebagai kemampuan khusus. Namun bahkan dirinya sendiri ragu apakah yang ia pikirkan masuk akal. Lingxi terlihat sangat tertarik, ia ingin tahu apakah bocah itu benar-benar menyimpan kekuatan tersembunyi. Jawaban Ryuko pun cukup mengejutkan, ia berkata bahwa yang dimilikinya bukan sekadar keterampilan, melainkan sebuah berkah. Ryuko mengaku bahwa keistimewaannya adalah berkah keberanian. Lingxi terdiam, pikirannya melayang pada legenda yang pernah ia dengar di kehidupan sebelumnya. Konon, lembah surga menyimpan jumlah tak terbatas keterampilan unik, perlengkapan langka, dan atribut misterius. Setiap pemain berkesempatan memperoleh hadiah tersembunyi jika mampu menyelesaikan quest tertentu. Jika benar keberanian yang dimiliki Ryuko termasuk salah satunya, bisa jadi bocah itu memang Gunung Zong sakral yang diagungkan banyak orang di masa lalu Lingxi. Ryuko pun menjelaskan bahwa ia menerima quest aneh ketika masih di level 3, dan setelah menyelesaikannya ia mendapatkan sesuatu yang disebut berkah keberanian. Hanya saja ia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Lingxi segera bertanya apakah ada deskripsi lebih rinci mengenai berkah itu. Ryuko mengangguk, berjanji akan mengeceknya lagi nanti, namun tiba-tiba ia berteriak memperingatkan bahwa ada sekelompok besar orang yang tengah mendekati mereka. Lingxi sontak menoleh ke arah yang ditunjukkan Ryuko, dan benar aja orang-orang itu adalah kelompok yang selama ini ia cari. Musuh yang pernah disebutkan sang kapten sebelum ajal menjemput. Seketika kenangan tentang masalah yang pernah mereka timbulkan kembali membanjiri pikirannya. Tak disangka mereka bertemu lagi di tempat ini. Ryuko yang berdiri di sisinya dapat merasakan perubahan suasana hati Lingxi dan ikut diliputi kegelisahan. Terlebih lagi ketika ia mendengar suara yang amat familiar dari masa lalunya. Suara itu milik Bailey yang kini berdiri di depan mereka dengan seringai penuh ejekan. Dengan nada sinis, Bailey menyatakan bahwa akhirnya mereka berjumpa lagi. Lalu bertanya apakah Lingxi masih mengingat dirinya. Dan tepat di atas kepala Bailey tampak gelar barunya bersinar. Bailey yang kini menjabat sebagai kapten sementara pasukan ketiga Wolfang berdiri dengan penuh kebanggaan. Ia menyatakan bahwa dirinya telah berjanji akan membalas dendam. Ryuko yang sudah bersiaga dengan perisainya menoleh pada Lingxi dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Jumlah musuh terlalu banyak, namun Lingxi menatapnya dengan tenang dan berkata agar tidak perlu panik. Kau ingin menjadi lebih kuat bukan? Tanyanya. Ryuko mengangguk meski rasa takut masih membayangi. Lingxi tersenyum tipis, tenanglah sedikit. Aku sudah menyiapkan diri untuk pertempuran besar ini sejak lama. Aku ingin melihat bagaimana kau memanfaatkan berkahmu di sini. Jika berhasil, maka semua ini akan sepadan meski harus mengorbankan nyawa. Tiba-tiba suara Tiana terdengar dari alat komunikasi mereka. Kami sedang menuju ke lokasi kalian untuk membantu. Kabar itu membuat sebagian anggota klan lain mundur dari arena diliputi rasa takut. Beberapa detik kemudian, Tiana bersama tim lainnya muncul di sisi Lingxi dan Ryuko. Lingxi menatap mereka heran lalu bertanya mengapa mereka datang. Tiana menjelaskan bahwa ia mendapat notifikasi tentang pergerakan Wolfang dan mengira Lingxi serta Ryuko sudah kalah. Lingxi menggeleng, ia menegaskan bahwa ia sebelumnya telah memerintahkan mereka tetap berada di tempat yang aman, namun Tiana menatapnya tajam. Apakah kau benar-benar ingin kami mengabaikan nyawa rekan-rekan kami? Itu bukan prinsipku. Jawaban Tiana membuat Lingxi terdiam. Dalam kehidupannya yang lalu, ia selalu menaikkan level sendirian. Ia tidak pernah punya tim hingga lupa rasanya memiliki sekutu yang peduli. Kata-kata Tiana membangkitkan rasa hangat yang sudah lama terkubur dalam dirinya. Lingxi akhirnya menghela nafas lalu mengangguk. Suasana mendadak pecah oleh suara Bailey. Jadi kau masih membela si pencuri ini? Ucapnya dengan nada mengejek.
Tiana terkejut sementara Bailey melanjutkan dengan sinis. Kalau begitu kalian tidak punya pilihan lain selain menjadi musuh kami. Dira yang sejak tadi menahan amarah akhirnya tak kuasa membendung ledakannya. Jadi kau benar-benar sudah menjadi anjing Wolfang, teriaknya penuh kebencian. Namun Bailey hanya tertawa dingin, ia mengangkat tangannya memberi isyarat kepada pasukannya untuk menyerang. Katakan apa saja yang kau mau, aku hanya peduli pada dendamku. Lingzi menyadari bahwa tidak ada gunanya lagi berbicara, saatnya bertarung. Timnya segera membentuk formasi, maka dimulailah pertempuran sengit antara Wolfang dan Nebulus. Tira bertarung dengan melindungi punggung Tiana. Pada suatu momen ia meminta Tiana melindunginya sementara ia menahan musuh di depan. Tiana segera merapal sihir menciptakan perisai berbentuk bunga untuk menahan serangan. Anggota Wolfang menertawakan mereka menyuruh menyerah atau bergabung dengan Wolfang. Namun Dira melangkah maju dengan senyum percaya diri. Kalian sungguh bodoh jika berpikir bisa mengalahkanku dengan mudah. Tanpa ragu, ia mengayunkan pedang besarnya dengan keterampilan hukuman pedang besar. Musuh-musuh di sekitarnya tumbang dalam sekejap. Tubuh mereka bersimbah darah. Melihat rekan mereka dikalahkan begitu cepat, anggota Wolfang lainnya baru menyadari bahwa Dira adalah petarung tipe serangan. Tiana tersenyum puas. Kerja bagus Dira, aku akan mengurus sisa lainnya. Sihir mereka tak akan menembus pertahananku. Namun tiba-tiba seorang anggota Wolfang melancarkan serangan gabungan dari belakang mencoba menusuk Tiana. Ryuko dengan sigap melompat ke depannya mengangkat perisai untuk melindungi sang gadis. Dengan lantang ia berteriak, "Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh rekan timku." Keberanian Ryuko justru semakin memancing amarah musuh. Tetapi sebelum mereka sempat melakukan serangan lanjutan, Lingzi sudah melesat ke tengah medan. Baginya menghina perempuan dan anak-anak adalah penghinaan yang tak bisa dibiarkan. Dalam hitungan detik, 3 musuh licik berhasil dilumpuhkan olehnya. Dira tersenyum lebar melihat bala bantuan telah tiba. Mereka terlalu banyak, aku tidak sanggup menahan semuanya sendirian, teriaknya lantang. Anggota tim lainnya segera panik dan menanyakan keadaan Dira serta Tiana. Kedua gadis itu meski terkepung dan kelelahan tetap menjawab dengan penuh semangat bahwa mereka masih bisa bertahan. Walaupun lawan jauh lebih kuat dan jumlah mereka tidak seimbang. Namun masalah lain muncul, tim Lingzi sudah kehabisan seluruh ramuan pemulihan mereka. Menyadari situasi genting itu, Tiana segera mengangkat tangannya memunculkan perisai sihir tingkat menengah untuk melindungi mereka semua. Ryuko terpesona melihat kekuatan luar biasa yang dipancarkan Tiana. Sementara itu, Dira mengingatkan bahwa selain bertahan, Tiana juga memiliki mantra penghancur tingkat tinggi. Sayangnya dalam kondisi seperti ini ia tak bisa menggunakannya dengan bebas. Meskipun begitu, berkat perisai itu mereka mendapatkan sedikit waktu untuk bernafas. Jika serangan musuh datang lagi, mereka harus segera menemukan jalan keluar. Namun tanpa diduga, sebuah anak panah tajam menembus perisai sihir tersebut. Panah itu dilepaskan oleh Bailey. Meski gagal melukai Tiana, panah itu mengenai salah satu anggota tim, seorang elf yang sebelumnya sudah kehilangan staf sihirnya di dalam dungeon. Tubuhnya langsung roboh tak sadarkan diri dan membutuhkan penyembuhan segera. Bailey tampak kecewa karena hasil tembakannya tak sesuai harapan. Ia ingin lebih. Namun salah seorang rekannya memujinya, menyebutnya sebagai musuh bebuyutan Lingzi yang tak tertandingi. Kapten Wolfang itu menyeringai dingin, tak menyangka bahwa serangan gabungan mereka mampu menembus pertahanan Tiana. "Aku sempat mengenal perisai sihir yang kau gunakan, Tiana," ujar Bailey dengan nada meremehkan. "Bagi penyihir biasa mungkin itu bisa bertahan lama, tapi aku tidak menginginkan hal itu. Yang kuinginkan hanyalah satu. Lingzi dan Tiana mati, tidak boleh ada yang selamat." Sementara para penyembuh sibuk menolong rekan yang terluka, sisa anggota tim Lingzi mulai bersiap menghadapi gelombang serangan berikutnya. Perisai telah hancur, para penjaga masih dalam masa pemulihan dan musuh melihat ini sebagai kesempatan emas. Lingzi lalu menoleh pada Ryuko dan berucap dengan tegas, "Kau harus melindungi mereka, sementara tugasku adalah menumbangkan para lawan ini." Ryuko tampak ragu dan berkata, "Tapi jumlah mereka terlalu banyak." Lingzi menatapnya dengan tajam. "Kalau kau benar-benar ingin menjadi pelindung terkuat, kau harus punya keberanian. Lihatlah mereka membutuhkanmu, tunjukkan keberanianmu." Tanpa menunggu jawaban, Lingzi langsung melesat maju meninggalkan mereka. Dira dan Tiana terkejut. "Dia bercanda kan?" seru Dira tak percaya. "Dia benar-benar menyerahkan perlindungan kita pada bocah kecil itu."
Ryuko menatap kedua tangannya, matanya bergetar menahan air mata. Selama ini ia hanyalah seorang pengecut, seseorang yang hanya bisa menangis saat dilanda ketakutan. Namun kini ia dituntut untuk menunjukkan keberanian sejati. Tak lama kemudian musuh melancarkan hujan panah dari sihir ke arah mereka. Anggota tim berusaha bertahan sebisa mungkin, bahkan berteriak kepada Ryuko agar segera berlindung di belakang mereka. Namun dalam pikirannya kata-kata Lingxi terus bergema. Jika ia terus bersembunyi, bagaimana mungkin ia bisa melindungi teman-temannya? Bagaimana caranya membuktikan bahwa dirinya layak berada di sini? Tiba-tiba Ryuko merasakan sesuatu muncul dari dalam dirinya, sebuah kekuatan yang selama ini tersembunyi jauh di kedalaman jiwanya. Untuk pertama kalinya ia merasakan keberanian yang tak pernah dimilikinya. Ia adalah gunung yang tegak menjulang, puncaknya menembus awan, tak tergoyahkan oleh apapun. Dan pada saat itu juga keberanian dalam dirinya benar-benar bangkit. Para penyerang mendadak terdiam, mereka menyaksikan sesuatu yang tak masuk akal. Bahkan Lingxi pun menoleh ke belakang, tersenyum puas. Mereka berhasil membangkitkan potensi sejati Ryuko. Tubuh bocah itu berubah, ukurannya membesar, menjulang tinggi, menjelma menjadi sosok raksasa yang membuat tanah bergetar setiap kali ia bergerak. Para penyerang panik, mereka tidak tahu apakah harus menyerang atau lari terbirit-birit. Bahkan musuh terbesar Lingxi, Bailey, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kapten Wolfgang pun berbalik menatap Bailey dengan ekspresi bingung. Siapa dia? Apakah dia seorang pemain atau bagian dari Nebulus? Bailey hanya menggeleng cepat. Aku tidak tahu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Di sisi lain, rekan-rekan Ryuko juga tercengang. Mereka tidak percaya bocah kecil yang tadinya penuh ketakutan kini berdiri gagah sebagai raksasa. Dengan dengannya yang besar, Ryuko menghantam tanah keras-keras, menciptakan sebuah gelombang kehancuran yang memaksa musuh berhamburan melarikan diri. Namun mereka tidak cukup cepat. Kemampuan baru Ryuko, zona penghancuran, melemahkan musuh-musuhnya secara drastis. Dalam sekejap, keseimbangan pertempuran pun berubah. Beberapa penyerang mulai goyah, terpikir untuk mundur. Tetapi Bailey berteriak lantang mencoba memulihkan semangat pasukannya. Kenapa kalian ketakutan? Dia hanya pemain lain dengan kemampuan unik. Tidak peduli sebesar apa tubuhnya, dia tetap bisa kita kalahkan sekarang. Dengan teriakan Bailey itu, pasukan Wolfgang kembali melancarkan gelombang serangan baru. Sementara itu, tim Lingxi sudah hampir kehabisan tenaga dan kini satu-satunya harapan mereka hanyalah Ryuko. Dan tepat pada saat genting itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Raksasa Ryuko mengangkat lengannya tinggi-tinggi ke langit, lalu melepaskan semburan petir dahsyat yang menyambar ke segala arah. Cahaya listrik itu membuat semangat juang rekan-rekannya kembali membara. Ternyata Ryuko baru saja mengaktifkan buff penguatan, meningkatkan pertahanan magis tim hingga 50% dan bersamaan dengan pertahanan fisik mereka. Dengan kekuatan luar biasa, ia merobek sebuah bongkahan batu raksasa, lalu mengangkatnya ke atas bahu tanpa ragu. Dalam satu gerakan, Ryuko mengaktifkan keterampilan Meteor Grenade dan melemparkan batu besar itu tepat ke arah klan musuh. Para lawan yang kebingungan hanya bisa membeku dalam keterkejutan, sebuah kesalahan fatal yang akan mereka sesali. Seharusnya mereka lari, namun batu itu sudah lebih dulu menghantam tanah, meledakkan gelombang dahsyat yang menghempaskan para pemain ke segala arah. Kapten Wolfgang berteriak keras, memerintahkan semua orang agar tidak terpaku dalam ketakutan dan segera menyerang. Tapi Bailey justru tampak linglung. Apa yang baru saja terjadi, pikirnya. Semua rencana yang ia susun hancur berantakan hanya karena satu serangan. Ia bahkan belum sempat mencerna kejadian itu ketika merasakan tusukan dingin menembus dadanya. Lingxi telah menusuknya tanpa ampun dengan belati yang mematikan. Salah satu pengikut Bailey berteriak meminta rekan-rekannya untuk berkumpul kembali. Namun saat menoleh, segalanya sudah terlambat. Andai ia bertindak 1 detik lebih cepat, mungkin masih ada kesempatan untuk menghindari serangan Lingxi. Sayangnya ia kalah cepat. Dengan sorot mata dingin, Lingxi menatap Bailey yang mulai kehilangan kesadaran. Semoga kalian bertiga bisa bersenang-senang di neraka, ucapnya datar sebelum menarik belati dari dada musuhnya. Di tengah kekacauan, Kapten unit Wolfgang mulai panik. Ia memanggil nama-nama anggotanya, namun tak seorang pun menjawab. Kalau mereka semua sudah tumbang, gumamnya dengan rahap mengatup tegang. Mendadak sebuah suara terdengar di belakangnya. Kau benar sekali, ujar Lingxi santai.
Membuat sang kapten tersentak, ia berbalik cepat dan langsung melancarkan serangan brutal ke arah Lingxi. "Pergilah ke neraka pencuri busuk," teriaknya penuh kebencian. Namun Lingxi tetap berdiri tegak, tak sedikit pun goyah. Dengan tatapan tajam, ia balik bertanya, "Kau masih belum mengenaliku?" Dalam sekejap, Lingxi melepaskan topengnya. Mata sang kapten membelalak, nafasnya tercekik saat wajah di depannya jelas terlihat. Lingxi tersenyum tipis, "Hari ini kau akan benar-benar merasakan teror dari kekuatanku." Beberapa menit kemudian, suara Tiana terdengar melalui komunikasi tim. "Lingxi, di mana kau? Aku segera bergabung, tapi kalian harus mundur sekarang." Lingxi menjawab tegas, "Mengerti, berkat perlindungan Ryuko, tim mereka berhasil bertahan." Tiana segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mengaktifkan Sky Spikes, menciptakan duri-duri langit yang menghambat gerak musuh cukup lama agar mereka bisa mundur ke zona aman. Pertempuran usai, namun kabar tentang kemunculan monster raksasa misterius di tengah arena segera menyebar luas, menjadi topik utama pembicaraan. Meski Nebulus masih berada di peringkat 5 besar, tim mereka justru melonjak ke posisi pertama berkat poin terbanyak yang berhasil dikumpulkan oleh mereka. Lebih mengejutkan lagi, pengumuman Awaken pertama pun resmi disampaikan, menandai era baru dalam pertarungan antar guild. Malam harinya, anggota tim Lingxi berkumpul merayakan kemenangan kecil mereka. Dira menenggak minumannya dalam satu tarikan membuat Tiana khawatir. "Dira, santai saja, game ini punya sistem anti mabuk," katanya mengingatkan. Elf yang sudah pulih dari lukanya ikut tertawa lalu menggoda Ryuko. "Kau tidak boleh minum, kau masih bocah," ejeknya. Tiana kemudian mengambil alih percakapan. "Terima kasih untuk semuanya karena telah berpartisipasi dalam pertempuran bulanan ini. Tanpa kalian, kemenangan ini tak mungkin kita raih, terutama untukmu Ryuko." Ryuko yang merasa canggung dengan pujian itu buru-buru melambaikan tangan. "Itu bukan apa-apa, tak perlu berterima kasih padaku." Namun Dira segera menepuk punggungnya penuh semangat. "Jangan merendahkan dirimu, tanpa perlindunganmu kita semua sudah tamat. Transformasimu benar-benar luar biasa." Ryuko hanya bisa menggaruk kepalanya, kewalahan dengan semua perhatian yang ia terima. Dira kemudian menoleh ke Tiana, "Dan tentu saja kita juga harus berterima kasih pada Tiana, dia yang terus melindungi kita, bahkan mengaktifkan sihir luar biasa di akhir pertempuran." Dira maju mendekat dengan gaya provokatif hampir menempel pada Tiana. Namun Tiana tetap tenang dan menjawab tanpa ragu, "Aku hanya melakukan tugasku, tapi yang paling berjasa tetaplah Lingxi." Ia mengangguk mengakui, "Benar, si pencuri ini terlalu kuat. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan." Bahkan elf yang sempat terluka ikut mengangguk setuju. "Saat dia menghabisi musuh setelah aku terkena panah, rasanya seperti dia membalaskan dendamku." Sementara yang lain sibuk bercanda, Tiana justru diam dalam pikirannya. Ia menatap Lingxi dengan rasa penasaran. Dia begitu misterius. Apakah sejak awal dia sudah mengetahui kekuatan Ryuko? Apakah semua ini hanyalah hasil dari perencanaan matang Lingxi? Yang jelas berkat strategi yang ia susun, kelompok kecil mereka berhasil membalikan keadaan dan menguasai jalannya pertempuran. Orang ini benar-benar di luar dugaan, gumam salah satu di antara mereka. Namun pikirannya terhenti ketika Ryuko tiba-tiba bertanya, "Apakah Lingxi akan bergabung dengan kita? Aku ingin membicarakan sesuatu dengannya." Tiana menjawab dengan tenang bahwa Lingxi tidak akan ikut. Katanya ada urusan yang harus segera dia selesaikan, dan karena itu ia pergi sesaat setelah pertempuran usai. Ryuko menduga hal itu berkaitan dengan pemain pertama yang berhasil mengubah spesialisasi, atau mungkin terkait dengan munculnya Awaken pertama yang diumumkan. Semua pemain memang menerima notifikasi tentang peristiwa besar itu. Tiana sendiri pun tidak bisa memastikan, namun ia tahu pengumuman tersebut sedang menjadi bahan perbincangan hangat di seluruh Heavenland. Meski begitu, alasan mengapa Lingxi memilih untuk tidak bersama mereka tetap menjadi misteri. Sementara itu, di tempat lain, Lingxi sedang membasuh tangannya di aliran sungai tak jauh dari arena pertempuran yang baru saja dilaluinya. Di belakangnya tampak tumpukan tubuh monster yang tertabik-tabik, menjadi saksi bisu dari kehebatan yang ia perlihatkan. Meski sudah mengalahkan begitu banyak lawan, Lingxi masih diliputi rasa tidak puas. Dengan amarah yang berkobar, ia menghantam permukaan air dan mengutuk nama Dark Scar. Kemunculan Awaken pertama benar-benar terlalu cepat.
Lingxi tak menyangka ada yang bisa menembus level 15 secepat itu. Pemain itu mungkin yakin bahwa dialah yang terkuat di Heavenland. Namun bagi Lingxi, dia hanyalah orang yang terlalu percaya diri pada dirinya sendiri. Tanpa banyak berpikir, Lingxi segera bangkit mencabut senjatanya dari tanah. Ia tidak bisa hanya berdiri diam. Levelnya tidak boleh tertinggal. Para pemain profesional dari kehidupan sebelumnya mungkin sudah mulai memperkuat diri di dunia ini. Baginya, level dan kemampuan adalah segalanya. Jika ingin membentuk tim terkuat, ia harus bergerak dengan cepat. Saat ini satu-satunya aset yang dimilikinya hanyalah Ryuko. Lingxi menarik nafas dalam, mencoba meredakan gejolak dalam dirinya. Ia sadar tidak perlu terburu-buru hanya karena Awaken pertama telah muncul. Fokus utamanya saat ini adalah melatih Ryuko, menaikkan level, serta merekrut anggota baru. Namun daerah tempat ia berada sangat terpencil, mustahil ada banyak orang yang mau datang ke wilayah ini. Tetapi jejak kaki yang ia temukan di tanah justru mengatakan hal lain. Ada seseorang di sini. Jantungnya berdegup kencang dengan langkah penuh kehati-hatian. Lingxi mulai mengikuti jejak itu, berusaha agar tidak kehilangan arah. Dari kejauhan matanya menangkap sosok samar. Berdasarkan pola jejaknya, orang ini jelas memiliki level yang tinggi. Tidak ada tanda-tanda kelompok, ia hanyalah seorang diri. Lingxi terus melangkah mengikuti jejak itu hingga akhirnya sampai di mulut sebuah gua. Nafasnya tertahan. Jika sosok itu memang Awaken, maka ini adalah kesempatan yang tak boleh ia lewatkan. Ia pun memilih bersembunyi dalam kegelapan, memperhatikan dengan seksama pria yang muncul dari sisi lain gua. Orang itu tampak sendirian dan di sampingnya terdapat sebuah kotak. Sesuatu yang sudah pasti bernilai tinggi. Kini alasan kedatangannya menjadi jelas. Lingxi merasakan dorongan kuat untuk segera bertindak. Lingxi tahu ia seharusnya tidak terlalu ikut campur dalam urusan orang lain. Namun sebelum sempat menarik diri, matanya tertuju pada informasi yang muncul di atas kepala pria itu. Seketika pandangannya membelalak. Tidak mungkin, dalam kehidupannya yang lalu ia hanya bisa bermimpi bertemu seorang Awaken sebelum mereka menjelma menjadi legenda. Dan kini sosok itu benar-benar berdiri tepat di hadapannya. Pikiran Lingxi berputar cepat, bagaimana jika ia menantangnya? Bagaimana jika ia mencoba menguji dirinya melawan seseorang yang sudah berada di level tinggi? Namun sebelum sempat ia bergerak lebih jauh, sosok tersebut tiba-tiba lenyap dari pandangan. Hanya beberapa detik saja ia mengalihkan mata, sebuah suara dingin terdengar di belakangnya. Kenapa kau mengintipku dari gua itu? Nafas Lingxi tercekat, Darkscar berdiri di belakangnya. Suaranya datar namun syarat tekanan. Apa kau berencana mengalahkanku? Atau mungkin ingin menantangku? Lingxi menelan ludah, tidak punya pilihan selain menjawab jujur. Aku hanya penasaran, lalu melihat nickname-mu. Darkscar menyeringai kecil, menggaruk kepalanya dengan santai. Kupikir ada orang yang mencoba menyerangku lagi. Lingxi lalu memperkenalkan diri. Namaku Lingxi, aku seseorang V level 7. Namun Darkscar hanya menggeleng acuh. Aku tidak peduli dengan nama orang. Setiap hari selalu ada yang datang mencoba menantangku. Kalau kau salah satunya, lupakan saja. Lingxi terdiam, sesungguhnya memang itulah niatnya. Tapi dengan jawaban seperti ini, ia tahu harus lebih berusaha keras. Darkscar lalu menoleh pada kotak di sampingnya. Jika sudah jelas, pergilah, aku masih ada urusan. Leveling atau lakukan sesuatu yang lebih berguna. Namun Lingxi tidak bisa begitu saja menyerah. Ia mengepalkan tinjunya dan berteriak, aku ingin menantangmu. Darkscar menoleh, tatapannya tajam menusuk. Lingxi sadar betul ada selisih 8 level di antara mereka. Tapi justru karena itu, ia yakin lawannya tidak akan meremehkan dirinya. Kesempatan seperti ini terlalu langka untuk dilewatkan. Beberapa detik keheningan membungkus udara hingga akhirnya Darkscar menghela nafas panjang. Baiklah, aku akan meladenimu sekali saja, katanya. Adrenalin Lingxi meledak, pertarungan ini bisa menjadi penentu masa depannya. Jika ia bisa bertahan meski hanya sebentar melawan Darkscar, itu cukup untuk membuktikan bahwa ia berada di jalur yang benar. Pertarungan pun dimulai. Lingxi paham betul ia harus waspada terhadap battle cry milik Darkscar. Karena itu, ia memilih mempelajari pola serangan lawannya lebih dulu.
Dengan kecepatan luar biasa, ia mulai bergerak membentuk lingkaran berputar mengelilingi musuhnya. Namun meski Lingxi melesat secepat bayangan, Darkscar sama sekali tidak bergeming. Apa dia benar-benar tidak menganggapku ancaman, pikirnya. Tapi ia tidak akan menyerah dengan strategi dan teknik yang ia kuasai. Lingxi yakin suatu saat celah itu akan muncul. Gerakannya semakin cepat, tubuhnya nyaris tak terlihat dalam redup cahaya hutan. Hingga pada puncak kecepatannya, ia melompat ke arah Darkscar, mengaktifkan skill step in the back. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di belakang lawannya. Pisau terhunus siap menusuk dengan serangan mematikan. Lingxi begitu yakin kali ini Darkscar takkan sempat menghindar. Namun harapannya hancur seketika, karena dalam detik yang sama Darkscar balik dengan kecepatan luar biasa. Tangannya mencengkeram leher Lingxi dengan kuat. Gerakannya begitu cepat hingga serangan Lingxi terhenti di udara. Tanpa ampun tubuhnya dilempar keras ke tanah. Batuk darah cairan merah mengalir dari mulutnya. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh, kesehatannya nyaris kosong. Hanya tersisa secuil saja sebelum benar-benar habis. Darkscar menatapnya tenang, suaranya datar. Teknikmu tidak buruk, mungkin kau sudah mencapai tingkat yang lumayan. Tapi sayangnya kau masih terlalu lemah. Lingxi terdiam, ia tidak percaya kekalahan seperti ini tidak pernah sekalipun ia rasakan sebelumnya. Dan rasa sakitnya jauh lebih menyakitkan di hati daripada di tubuh. Darkscar menghela nafas tampak jenuh. Selalu ada saja yang ingin menantangku. Mungkin aku harus lebih berhati-hati agar tidak menarik perhatian orang-orang sepertimu. Lingxi mengepalkan tinjunya di tanah, ia membenci perasaan ini direndahkan, diinjak-injak. Ia menolak untuk menerimanya dan kemarahan menyala di dadanya, mengubah rasa sakit menjadi bara semangat yang tak terkendali. Dan saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Api emas menyelimuti tubuh Lingxi, memancarkan cahaya berkilauan menembus gelapnya malam. Darkscar yang sudah mulai berjalan pergi sontak menoleh dengan terkejut. Lingxi masih berdiri, dan selama nafas masih tersisa, ia tetap bisa bertarung dengan kobaran semangat yang tak padam. Lingxi kembali mencabut pisaunya dan kilatan petir menari di sekeliling tubuhnya. Seakan dirinya menyatu dengan energi gaib yang tak terlihat. Dalam sekejap ia menerjang lawan, menjelma menjadi semburan cahaya berapi yang melesat dengan kecepatan mengagumkan. Namun semua itu sia-sia. Darkscar menangkapnya dengan satu tangan saja. Cengkeramannya begitu kuat hingga Lingxi merasa udara lenyap dari paru-parunya. Jadi ini kemampuanmu, gumam Darkscar. Matanya menyipit seolah sedang menilai sesuatu. Kau hanyalah seorang kandidat yang belum sepenuhnya terbangun. Ucapan itu membuat Lingxi terperangah, ia bahkan lupa untuk melawan. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang menggema. Kandidat? Maksudmu apa? Bisiknya dalam keterkejutan. Kita sudahi sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa spam komen lanjut di kolom komentar dan sampai jumpa di part berikutnya. Bye!